Mengubah nan ndak layak jadi layak boleh, tapi membuat yang la normal menjadi abnormal, itunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para istri, taatlah kepada suami, karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu cantik bukan karena sulam alismu, kamu cantik bukan karena silikon masuk ke pipi. Ingin mancung, hidung disuntik silikon, disiko suntik silikon, disiko suntik silikon niko, kalau masuk inyo ke kulit indak bisanya menyatu dengan kulit, akhirnya gatal-gatal, lalu kemudian muncul nanah. Kata dokter, kok dipotong takui, akhirnya digantungkanlah lintah untuk menyedot nanah di dalam. Dek terjadi infeksi, menyedotnya pakai jarum busa kulit, digantungkan, namanya terapi lintah. Biasa lintah kalau melokek ndak omongnya dicabui, tapi sih kok asal jatuh lintah pun jijik. Cari di internet berita tentang kegagalan operasi plastik. Kau cantik bukan karena operasi plastik, kau cantik karena wudu'mu, kau cantik karena tahajudmu, kau cantik karena ibadah. Tapi jangan pula terlalu pede. Kalau ditanya oleh orang, kenapa kamu cantik sekali? Ini bekas wudu. Jadi orang sangka kami tayamum selama itu gitu. Nah, lagi joleh nama joleh ke tadi. Tidak joleh, mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar, judi. Apa bayar 10.000, 10.000, 10.000. Ambo sama 10.000. Nah masuk golangnya, dapatnya 50.000. Duit siapa yang nampak 10.000 tadi? Nampak 10.000 itu duit orang. Nan golangnya tidak masuk. Maka judi kok banyak bentuknya. Judi bukan cuma biliar, judi bukan cuma gaple, judi bukan cuma dadu. Judi macam-macam bentuk gitu. Memancing menjudi yo. Buat pendaftaran mancing, hadiah 10 juta. Pendaftaran suang 1 juta, mendaftar 1 orang ingin mendapat 10 juta, pendaftaran 1 juta, ikannya siko, ikan konyang. Masuk cacing kata ikan, gitu. Dari pagi sampai sore, dan terakhir itu nak mendapat duit. Siapa mendapat tadi? Duit uang nandak mendapat tadi. Apa tuh? Judi. Jadi jangan sampai awak kena pada judi. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, nanompek kok rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, kalau kamu menang, kalau kamu ingin menang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak awak dari judi. Anakmu ndak ada main judi kau ya, judi kamar aja, judi online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sholat jamaah itu seperti apa? Soalnya saya sering lihat jamaah musafir di Masjid Iqo ketika sholat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhir dan salam, dan melanjutkan sholat isya berjamaah lagi. Dan ada lagi pas sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, yang mengajak temannya sholat jamaah isya berjamaah di belakang. Di Masjid Iqo itu letak buluh kok, ada musafir entah inyo dari Toluk tah dari mana lah, ndak lawak tanya kan. Waktunya salat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhirnya salam, batal salatnya. Dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu diangkat untuk mengikuti. Hai orang-orang yang musafir, kalau kamu singgah ke masjid masuk waktu isya, imamnya orang yang mukim, maka orang yang musafir itu isyanya tetap ompe rakaat. Kalau nyo masuk ke dalam masjidnya dapat 1 rakaat, inyo musafir, inyo togak bukannya ulang 1, nyo ulang 3, karena inyo mengikuti
imamnya mukim, makanya mesti ikut lain loh, masuknya ke masjid imam isya-nya maghrib 3 rakaat, jadi seolah-olahnya kata imam kamu duluan ya, mana bisa imam 4 rakaat awak ikut 4 rakaat, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadi kalau musafir datang ke masjid imamnya 4 rakaat, isya ikut 4, setelah 4 rakaat baru togak iqamat, maghribnya 3, namanya salat maghrib isya jamak takhir, karena maghribnya ditarik ke isya. Ini yang pertama kok salah. Ada lagi pas salat maghrib, setelah salat maghrib berjamaah dia mengajak temannya salat isya berjamaah. Kok betul? Datangnya ke siko pas maghrib, selesai salat maghrib, inyo ke belakang, nyo salat isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebab apa? Sebab inyo dengan kawannya iko sama-sama musafir. Jarak musafirnya berapa kilo? 89 kilo. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Tolok sampai 90. Hah? 89. Ikhtilaf nampaknya kok. Nah, jadi kalau 89 kilo makanya bisa jamak qasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak bisa jamak qasar. Seorang dibesarkan oleh orang tua angkat, apakah istilah durhaka kepada orang tua itu juga berlaku untuk beliau? Apakah kita melakukan suatu apakah durhaka kepada orang tua kandung itu juga berlaku kepada orang tua angkat? Mengadopsi anak elok, tapi syaratnya jangan lakukan 3. Yang pertama, jangan pakai bin anak tu bin awak. Ambo ndak ada anak pedusi, ingin punya anak perempuan, ambo ambil anak angke perempuan, lalu ambo buat namanya binti Abdul Somad, salah. Maka buat binti ayah kandungnya. Kami ndak tahu ayah kandungnya siapa. Ambo balik sembayang dari masjid raya, tiba-tiba di muka rumah kami ada kardus, janganlah dibuat binti kardus, binti Abdillah, hamba Allah, tak tahu ayahnya siapa. Tapi jangan awak sambil binti awak. Waktu nikahnya sok juga walinya siapa walinya? Jangan awak lah gagah-gagah hamba wali. Fasultan waliun man la waliyalaha. Kalau tidak ada ayahnya maka walinya adalah wali hakim Pak Kuah. Yang kedua, anak eko kalau awak mati inyo indak dapat harta warisan. Jadi cara menyelamatkannya maka awak kasih dari hibah. Ambo sok kalau mati uang ndak dapat, tapi itu ada ruko, itu untuk uang hibah ambo. Langsung uruskan surat BPN supaya ndak jadi perebutan sesudah awak mati. So, yang ketiga, inyo bukan anak kandung awak, maka mahram awak tidak mahram. Maka selama di rumah jangan berdua-duaan, jangan sampai membuka jilbabnya. Inyo ndak boleh halal awak tengok kecuali muka sama tapak tangan. Ya udah semesti dia udah macam ayah saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berapa banyak anak angke jadi bini angke. Hati-hati, apalagi ibu-ibu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalau awak sudah menjaga anak angke iko, berbuat baik, maka anak angkat mesti membalas baik. Mana dalilnya? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau katamu tak sanggup membalas, fad'ulahu, doakan. Jadi melawan, tak membalas juga bagian dari durhaka. Jaga. Bagi siapa yang punya anak angkat, jago nanti go tadi, jangan sampai dilanggar. Kalau kita beramal, apakah amalan kita ini sampai untuk dia Pak Ustadz? Sampai. Ambo ada mak angkat ambo, amak kandung ambo pindah ke Riau, ayah amak angke ambo di Medan, ambo sampai kelas 2 SMA semuanya, meninggalnya. Kini ambo bacakan Yasin, ambo sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin pada amak angkat ambo namanya Fulanah binti Fulan. Sampai. Jangan kena amak angkat pada ambo.
Kau anak-anak muda kau sama ambo kan tidak ada hubungan angkat mengangkat kau. Lalu kemudian mati ambo. Lalu kemudian anak-anak muda kau membaca Yasin. Ya Allah, sampaikanlah baca Yasin kau kepada almarhum Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran untuk orang beriman. Walaupun bukan ayah kandung awak, walaupun tidak ada hubungan nasab, salam awak untuk orang mati sampai. Ambo lalu pulang, lewat di makam, ambo ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai. Kalau tidak sampai, tidak akan disuruh Nabi. Maka salam itu dibagi tiga. Ada salam yang wajib dijawab, salam ambo tadi. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam waktu selesai sembahyang tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam dan awak tidak ingin mendongau jawabannya, itulah salam awak untuk orang mati. Kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya alal kubur, nyo menjawab tapi awak tidak dongau. Kalau sampai awak dongau, waalaikumsalam, mati awak. Jadi bagi yang punya rumah angkat, ambo sampai kini tetap ambo kirim Al-Fatihah Yasin pada rumah angkat ayah angkat. Saya driver online. Kalau kita di jalan dalam arti tidak patuh akan melintas dalam orderan, apakah berkah ongkos pendapatannya kita terima terus? Voorboden, bukan voorgaden. Voorboden itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya forbidden. Forbidden artinya dilarang, tidak boleh. Bahasa Belandanya voorboden. Ini jalurnya jalur satu, lalu karena mau cepat mau lewat jalur, apakah hilang berkahnya? Saya berapa kali hampir menabrak orang di depannya. Kenapa? Karena banyak orang melanggar, karena jauh memutar, jadi melakukan. Jadi masalah berkah hilang itu semua perbuatan yang mengganggu orang, menyakiti orang, menghilangkan berkah. Berkah itu artinya baik, kebaikannya hilang. Saya kalau mau lewat tentu saya tengok ke sana. Tak mungkin, ini Ustaz, dia datang dari sini. Semua perbuatan yang mengganggu orang, menghilangkan berkah. Bukan masalah melanggar tak melanggar, asal mengganggu orang, menghilangkan berkah. Makanya perbuatan itu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang. A'laha cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Selalu diartikan bui, tidak hanya bui, batu, kayu, kotoran, semua yang mengganggu di jalan. Saya terganggu dengan baliho Pak Ustaz, baliho. Asal nengok baliho caleg yang cantik, hampir saya masuk paret Pak Ustaz. Semua yang mengganggu di jalan. Apa hukum membonsai tanaman? Soalnya ada merusak dan pemangkasan tanaman. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu membuat kegelapan pada hari kiamat. Apakah zalim itu hanya berlaku pada manusia atau berlaku pada makhluk selain manusia? Tidak boleh membuang air panas di luar tingkap. Buka jendela, lempar air panas, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena terkena jin muslim. Ya, kalau jin kafir, kalau jin Islam. Tak boleh beristinja pakai tulang onta. Istinja
diinjak dengan batu, nampak tak ada batu, nampak tulang otak, tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang otak makanan saudara kamu. Berdasarkan dalil-dalil ini berarti ada perbuatan zalim terhadap jin. Ini baru banyak jin mengamuk karena SMP dikencingi orang di lubang. SMP tak punya WC, kencingi orang di lubang. Tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh? Dua alasan. Pertama, hasyarat, karena sarang serangga. Yang kedua, karena lubang tanah tempat tinggal jin. Begitu kata ulama. Jadi zalim tidak hanya pada manusia, tapi juga berlaku pada jin. Zalim pada hewan tak boleh. Ada seorang sahabat menyalakan api di sarang semut. Marah Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Ada sahabat mengambil anak burung. Kata Nabi, induknya mana? Induknya tinggal, balikkan lagi. Tak boleh memisahkan anak burung dengan induknya. Agama Islam ini halus. Antum kalau rajinlah mencari-cari dalam hadis, bisa antum tulis ajaran Islam terhadap zalim kepada hewan, kepada jin udah, kepada hewan udah, sekarang kepada pokok kayu. Man qata'an sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, pokok bidara, dipotong, sallallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Kenapa? Karena pohon sindir tumbuh rimbun, bernaunglah musafir, bernaunglah orang yang sedang perjalanan panjang di tengah gurun pasir, menunggu teduh, datang potong. Semua yang merusak, mengganggu berarti zalim. Apakah membonsai itu mengganggu? Jelas dalilnya secara umum, tak boleh mengganggu jin Islam, tak boleh mengganggu hewan, tak boleh mengganggu pokok kayu. Nah sekarang, apakah membonsai itu termasuk mengganggu pokok kayu? Sampai sekarang belum ada pokok kayu yang melapor bahwa dia terganggu dengan bonsai itu. Tapi kalau antum tengoklah bagaimana dipotong, sayat, dicucuk, dibengkok, baru diikat pakai kawat. Rasa-rasanya lah, kalau rasa saya terganggu juga pertumbuhannya. Gimana rasanya kalau antum dibonsai? Antum kan tinggi besar, kemudian ditekan tuh, sehingga pas mau tinggi ditekan. Bukan berarti orang yang pendek itu ditekan. Dalil umumnya dapat, dalil khususnya tak dapat. Apakah membonsai itu menganiaya? Tanya sama pakar tanam. Ada orang tak pernah sholat, tapi dia sering bersedekah. Bahkan dia ada niat memberangkatkan orang lain umroh haji. Apakah orang seperti itu mendapatkan bagian pahala dari perbuatannya? Orang yang tidak sholat itu hukumnya dua. Menurut mazhab Syafi'i, yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kapan dia fasik, kapan dia kafir? Dia fasik kalau dia malas. Aku ternyata tahu sholatnya wajib, kalau sholatnya malas, ini fasik. Maka Allah tak bagi hidayah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Allah sesatkan dia. Sebagai hukumannya disesatkan Allah dia. Kalau dia tidak sholat karena mengatakan sholat ini tidak relevan dengan zaman, sholat dibuang waktu, maka dia kafir, murtad nih. Kalau sudah murtad, tak diterima Allah segala amalnya. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal fasiqin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tidak ada pakai fasik. Orang yang tidak sholat kafir.
Pernahkah antum mendengar Ustadz berceramah, suami yang tidak sholat maka otomatis